Kalau kata Karl Marx kan agama itu candu. Tapi kalau saya melihat satu lagi ada kalau udah masuk politisi itu candu. Nggak bakal bisa keluar dari dunia politisi. Gitu ya? Artinya bisa balik lagi gitu. Dan politisi kan mati hidup berkali-kali. Nah kalau pertanyaan saya sebenarnya banyakin duitnya tadi banyak duitnya politisi atau artis? Karena memang saya nyanyi udah di 3 dekade, artinya memang kita merasakan turbulence-nya bagaimana jadi penyanyi zaman dulu dan sekarang. Kalau zaman dulu tuh kita dibayar nggak seberapa, tapi kita kerjanya lebih banyak. Tapi kita jadi jauh lebih punya tempaan yang lebih hebat dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi zaman sekarang. Bayarannya besar, topnya juga lebih cepat. Tapi ya kalau dia nggak punya karakter atau karyanya biasa-biasa saja ya dia lebih mudah hilang gitu. Tadi Kade bilang gajinya honornya tidak seberapa. Kalau zaman dulu ya. Tapi majalah SWA pernah mendeklarasikan penghasilan Kade dalam setahun lebih besar dari Presiden Indonesia. Itu tahun 99. Iya. Jadi itu tahun ketika G lahir tuh ya. 89. Jadi tahun dimana aku lagi, Krisdayanti. Ayo tidur nak, nggak ada sinetronnya. Jadi memang sinetron dan sinetron itu kan memang sinetron tahun 98 itu sinetron yang pertama kali ada stripping sinetron. Jadi bisa dibayangkan akumulasi honornya dan lain-lain gitu. Jadi memang cukup sebetulnya alasan untuk dapat honor besar di entertainment itu memang nggak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kan banyak orang ketika udah redup di dunia hiburan baru masuk ke gelanggang politik praktis. Itu persepsi publik loh. Rata-rata memang dibilang begitu kan. Tapi kan Mbak Kade memang kan politisi yang sekaligus ya panggung-panggungnya seperti di konsernya partai PDIP. Itu kan Mbak Kade yang sering ngisi panggung itu kan. Ya, otomatis sentimennya tuh politisi dengan panggung hiburan tuh nggak kepisah. Meskipun memang Mbak Kade kan kader atau politisi dari PDIP gitu. Nah ini pertanyaan saya, bagaimana tanggapan Mbak Kade juga melihat artis sekarang yang turun ke gelanggang politik praktis gitu. Apalagi yang kemarin disorot tuh beberapa artis yang kena banyak kasus, kena MKD juga, bukan Mbak Kade, MKD. Arti kena sanksi gitu loh. Iya, sebetulnya dimanapun kita memilih dan dimanapun kita dedikasi dalam pekerjaan pasti ada resikonya. Gitu. Termasuk sebagai anggota dewan pun kita juga pasti kalau ada teguran dari masyarakat, kadang sebelum di MKD kita juga di rapat-rapat pleno juga kadang ditegur. Saya pernah menerima undangan dari salah satu teman, saya nggak sadar itu ternyata siang dan penonton live tersebut komplain kok nggak rapat gitu loh. Sementara dalam tugas saya saat itu ya mungkin saya berbicara juga sebagai wakil rakyat di acara tersebut gitu. Jadi ya memang harus cermat dan waspada selalu ya kalau menjadi wakil rakyat gitu kan. Dan kalau perempuan di politik itu kan jadi jauh lebih unik gitu ya dalam dia berkontribusi memberikan dedikasinya untuk masyarakat lebih luas. Tapi kalau soal penyanyi yang digunakan jasanya untuk sebagai penyanyi di setiap kampanye dan lain-lain itu sah-sah saja. Kalau saya kecenderungannya karena saya kader, jadi saya juga tahu bahwa saya nggak bisa minta bayaran spesial ketika saya mewakili diri saya sebagai Oke, silakan. Iya, bisa begitu. Tapi saya pun juga segan kan gitu. Dan memang kayaknya nggak pantas deh kalau saya nge-charge gitu kalau di acara-acara partai gitu. Di acara partai PD Perjuangan Ini kok jadi nggak pernah pakai tarif. Krisdayanti kena harga teman. Nggak profesional jadinya. Oke, silakan G. Aku mau nanya nih. Oke, silakan. Aku juga di entertainment. Iya. Tugas kami adalah menghibur. Iya. Tugas kita adalah menghibur. Namun ketika di politisi, tugas mereka adalah dikritisi. Di situ kan ada culture shock tuh. Aku pengen tahu deh, hari pertama ketika kamu itu mendapatkan culture shock itu tuh perasaannya bagaimana, apa yang kamu lalui, tips and triknya juga? Culture shock itu ya pastinya ada. Tapi karena memang di entertain saya dikenal sebagai penyanyi yang memang masuk segala genre dan semua lapisan. Jadi saya pun nyanyi untuk acara-acara yang memang bukan hanya glamor tapi masuk ke pedalaman atau mungkin harus
pakai perahu dulu untuk mencapai satu pulau. Itu sempat dilewati juga yang kayak gitu-gitu. Sangat sempat dilalui. Dan memang saya notabene penyanyi yang memang hijrah ke Jakarta. Jadi bagaimana saya di Kota Batu dulu, bagaimana struggle-nya mama saya dalam mendidik anak-anaknya. Lalu ketika saya tahu bahwa kedisiplinan yang ditanamkan oleh orang tua saya adalah memupuk saya, akhirnya ya saya coba untuk menghargai, mencoba untuk ngajeni orang lain, tahu bahwa sebagai manusia, sebagai as a human being, sebagai warga kita juga harus punya tepos liro, punya rasa saling menghargai. Jadi ketika saya di politik saya nggak merasakan turbulence yang hebat atau merasa kesulitan, karena memang di entertain juga saya lebih banyak melayaninya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.